Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berbagai karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kita, saya dan seluruh pemirsa TVRI Jogja dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun 1446 Hijrah ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan akan ada banyak keberkahan untuk kita sekalian. Pemirsa TVRI Jogja yang saya muliakan, puasa menjadi instrumen penting di dalam siklus kehidupan kita sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memerintahkan kepada kita sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang pernah diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Oleh karenanya maka puasa tidak ada tujuan dan muara lain selain kemudian menjadikan kita semuanya, makhluk Allah yang beriman ini, untuk menuju kepada dermaga takwa. Dalam berbagai dimensi, maka Allah memberikan penggambaran kepada kita sekalian, ciri-ciri, karakter orang yang sukses di dalam menjalankan puasa itu, sebagaimana tersebut di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 177. Orang yang sukses menjalankan puasa itu, pertama, akan memiliki keimanan akidah yang kokoh. Nah, yang kedua, orang yang sukses menjalankan puasa itu akan memiliki kesalehan sosial yang baik, dan orang yang sukses menjalankan puasa akan memiliki kualitas ketahanan diri, baik itu kesabaran maupun ketabahan di dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin di luar yang kita harapkan atau situasi-situasi sulit yang di luar sebagaimana yang kita harapkan atau dambakan bersama-sama. Oleh karenanya maka orang yang sukses di dalam menjalankan puasa, dia akan memiliki keimanan yang baik, kesalehan sosial yang anggun, dan kualitas diri berupa kesabaran, ketabahan di dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Bagaimana kemudian hubungan puasa dengan kepemimpinan maupun kejujuran kita? Ibadah puasa memberikan hikmah yang cukup mendalam di dalam membangun karakter diri kepada umat yang beriman, orang yang merasa terpanggil untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Sehingga dari berbagai kualitas diri tadi, orang-orang yang sukses di dalam menjalankan puasa, ketika dia akan menjadi pemimpin, maka dia akan memiliki karakter diri yang baik. Nah, yang kedua juga dia akan berpondasikan kepada nilai-nilai kejujuran. Seperti apa kemudian hubungannya puasa dengan leadership atau kepemimpinan tadi, akan kita kupas setelah break berikut ini.
Pemirsa TVRI Jogja yang berbahagia, alhamdulillah mudah-mudahan di saat ini, di Ramadan kali ini, kita sudah merasakan banyak sekali kenikmatan dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita sukses menjalankan ibadah puasa sampai dengan akhir bulan Ramadan di tahun ini. Apa yang kemudian menjadi penting bagi kita untuk menjalankan puasa? Karena puasa selain diwajibkan kepada umat yang beriman, puasa juga memberikan hikmah di balik ritual puasa yang kita jalankan. Oleh karenanya, pada bagian yang terdahulu saya sudah menyampaikan bahwa kualitas diri dari orang yang sukses menjalankan puasa adalah mereka-mereka yang kemudian memiliki akidah keimanan yang kokoh, kesalehan sosial yang anggun, dan juga ketahanan diri, kualitas diri yang baik ketika menghadapi situasi-situasi sulit. Ini menjadi basis pondasi yang penting ketika kemudian mereka menjadi pemimpin. Karena tidak mudah bagi kita. Pemimpin ketika dilandasi dengan ketakwaan yang bagus, maka dia akan selalu berpegang mana yang hak dan mana yang batil. Pemimpin yang mendasarkan kepada nilai-nilai ketakwaan yang baik, maka dia akan selalu mengedepankan kehati-hatian di dalam menjalankan amanah yang diberikan tersebut. Allah sudah mengingatkan kepada kita melalui ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Godaan-godaan yang fujur itu seringkali kemudian datang lebih awal, mempengaruhi lebih kuat, dan kemudian kita respon dengan lebih cepat dibandingkan dengan kesadaran diri untuk menelaah, untuk menganalisis baik buruknya dari sesuatu godaan yang datang lebih awal tadi itu. Maka wataqwaha, dorongan kepada kebenaran dan kebaikan itu seringkali datangnya setelah kemudian kita berkompromi dengan apa yang disebut dengan sesuatu yang fujur. Oleh karenanya, pemimpin yang sukses dengan mendasarkan kepada puasa yang berhasil, maka dia akan mendasarkan nilai-nilai ketakwaannya di dalam kepemimpinannya itu. Oleh karenanya, maka ketika dia menjadi pemimpin, maka dia akan berhati-hati. Demikian pula kemudian yang disebutkan di dalam Quran Surat Ali Imran di ayat 135. Siapa orang yang bertakwa, yang sukses menjalankan puasa itu, ketika dia mampu menahan amarah, dan yang kedua ketika dia mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, orang-orang yang sukses menjalankan puasa ini, jika dia menjadi pemimpin, maka dia akan lebih banyak untuk memproduksi, memberikan arahan-arahan dibandingkan dengan dia mendahulukan kemarahan. Maka ini tentu kesalehan sosial yang bagus sebagai basis dari kepemimpinan kita. Sisi lain kemudian, puasa ini sudah Allah tegaskan bahwa perintah, kewajiban untuk menjalankan puasa itu adalah hubunganku dengan hambaku secara langsung. Maka hamba yang diperintahkan untuk berpuasa tadi itu tidak akan pernah ada orang lain yang tahu selain dirinya dan Allah apakah menjalankan puasa ataukah tidak menjalankan puasa. Maka perintah puasa ini kemudian memberikan hikmah pembelajaran kepada kita sekalian untuk terus menanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam diri kita itu. Bayangkan saja, jika kita minum di tengah hari, selama tidak ada orang yang tahu, maka kita pasti akan tetap dianggap puasa. Bayangkan saja, ketika kita pergi ke tempat yang mungkin orang lain tidak pernah tahu kemana kita tuju, bisa saja kemudian kita membatalkan puasa di sana. Tetapi kita tentu lebih memilih untuk mempertahankan menjalankan puasa karena keinginan dorongan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya maka kejujuran idealnya bukan hanya merupakan sikap, tetapi kejujuran harus mewujud menjadi sebuah sifat. Sikap akan bisa kita lakukan ketika kita di dalam sistem yang baik, maka kemudian kita akan menjalankan itu dengan jujur.
Tetapi ketika kita memiliki sifat jujur, maka sistem yang mungkin saja buruk atau lingkungan pekerjaan kita yang mungkin saja kurang baik, tetapi kita akan tetap memilih untuk bersifat dan bersikap jujur. Sehingga jujur adalah pondasi dasar dari leadership seseorang, dan kejujuran akan menjadi kunci kesuksesan dari kepemimpinan seseorang. Orang yang sukses menjalankan puasa, orang yang kemudian diberi amanah untuk memimpin, ketika dia berpondasikan kepada kejujuran, maka dia akan mampu laksanakan kepemimpinannya itu dengan penuh tanggung jawab. Syarat-syarat pemimpin, sebagaimana yang kemudian sudah menjadi pengetahuan umum kita, sidik itu dikedepankan dan dijadikan sebagai pondasi. Maka sidik, amanah, tabligh, fatonah, ini memang menjadi pondasi dari kepemimpinan yang pondasi utamanya itu adalah kejujuran. Puasa mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat jujur tersebut. Pemirsa TVRI Jogja yang sangat saya muliakan, kadang-kadang kemudian kita banyak menjumpai orang yang cerdik pandai secara akal, orang yang kemudian cerdas secara akal, tetapi seringkali tidak linier dengan kecerdasan hati untuk selalu berperilaku jujur. Oleh karenanya, orang-orang yang sukses menjalankan puasa, dan ketika dia menjadi pemimpin, diberi amanah untuk menjadi pemimpin, maka dia akan selalu mengedepankan kejujuran sebagai pondasi dari kepemimpinannya. Oleh karena itu, penting bagi kita sekalian untuk merekayasa generasi, untuk menanamkan generasi penerus kita memiliki nilai-nilai kejujuran di dalam nurani dan diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jujur bukan hanya sebagai sikap, tetapi jujur sebagai sifat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makna dari ayat ini mengorientasikan putra-putri kita bukan hanya sebatas memberikan rasa tenang kepada orang tuanya, tetapi juga harus kita orientasikan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penting untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang baik kepada seluruh anggota keluarga kita, khususnya kepada putra-putri kita, untuk terus menanamkan nilai-nilai kejujuran. Mudah-mudahan Allah menghadirkan kepada kita sekalian pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin yang kemudian menerapkan sifat-sifat kejujurannya itu di dalam sikap-sikap ketika menjadi pemimpin dan mengemban amanah. Dan mudah-mudahan pula Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita sekalian, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, karena kita mendapati pemimpin-pemimpin yang jujur, tetapi juga warga masyarakatnya memiliki nilai-nilai kejujuran. Puasa akan memberikan pendidikan kepada kita untuk tertanam di dalam otak dan sanubari kita sifat-sifat kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.